Kamu tahu Eger? Yap, produk ini dikenal banyak orang dengan peralatan ordernya. Tapi kamu tahu nggak awal mula Eger dibangun pada tahun berapa dan siapa pendirinya? Simak video berikut ya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dulu channel Langsa Production agar channel ini semakin berkembang dan terus memberikan cerita-cerita seputar bisnis. Kalau sudah, kita lanjut ke videonya. Siapa di sini yang tak kenal Eger? Brand lokal yang sudah merajai pasar peralatan outdoor ini seolah sudah menjadi seragam bagi para petualang khususnya pendaki gunung. Mulai dari kepala hingga ujung kaki, semua produk dibeli dengan simbol segitiga Eger. Tapi kamu tahu nggak siapa pendiri produk Eger dan bagaimana kisahnya membangun Eger? Di balik merajalelanya produk Eger di pasar Indonesia, berdiri kokoh seorang yang tak kenal putus asa, apalagi menyerah. Dia adalah Roni Lukito, pendiri Eger. Roni Lukito merupakan anak ke-6 dari 6 bersaudara, di mana dia menjadi lelaki satu-satunya. Lelaki kelahiran 15 Januari 1962 ini adalah campuran Sumatera, Buton, dan Jakarta. Roni Lukito bukanlah seorang lulusan S2 Harvard University atau berasal dari Stanford University. Dia hanyalah lulusan STM yang memiliki impian memiliki kebebasan finansial. Ya, keadaan Roni Lukito yang bukan seorang jutawan, apalagi bangsawan, membuat dia harus bekerja lebih keras lagi untuk ikut serta membantu perekonomian keluarga. Lulusan STM tahun 1979, Roni sebagai pendiri Eger kala itu sangat ingin sekali melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi. Sayangnya, keadaan ekonomi keluarga membuat Roni lebih memprioritaskan mencari pekerjaan daripada melamar ke perguruan tinggi. Belum juga sempat melamar pekerjaan, salah seorang kerabat menyarankan Roni untuk meneruskan usaha orang tuanya yang telah membuka usaha toko tas. Sebagai anak laki-laki satu-satunya, Roni Lukito dibebankan tanggung jawab untuk melanjutkan bisnis keluarga. Sejak itu, Roni yang dari kecil sudah terbiasa hidup susah dengan menjual susu pun akhirnya mulai bekerja di toko tas ayahnya. Saat itu, tas produksi buatan ayah Roni diberi merek Butterfly, persis seperti merek mesin jahit yang populer kala itu. Jiwa entrepreneur Roni Lukito sebagai pendiri Eger memang sudah ada sejak lama. Meski bekerja di toko milik keluarga, dia tak lantas menggenggam tangan tanpa lakukan apapun. Dia mempelajari seluk-beluk pembuatan tas, mulai dari cara membuat desain. Tak lama setelah dia bekerja di toko tas keluarganya, Roni Lukito memutuskan untuk membuka toko tas sendiri dengan modal kurang dari 1 juta rupiah. Modal yang dimiliki tersebut dibelikan 2 buah mesin jahit, peralatan jahit, dan beberapa bahan yang dibutuhkan untuk produksi tas. Dibantu dengan 1 orang pegawai bernama Mang Won, Roni memproduksi tas. Awal pembuatan tasnya, Roni memiliki keinginan untuk memasukkan produknya ke matahari. Keinginan Roni tak berjalan mulus, bukan hanya 1, 2, 3 kali ditolak. Barulah pada pengajuan permohonan memasukkan produk yang ke-13 kalinya, akhirnya tas bisa diterima. Saat itu, tas pertama buatan Roni Lukito diberi nama Exxon. Meski sudah memperoleh hasil positif, Roni tak lantas berhenti sampai situ saja. Dia bahkan terjun langsung ke daerah-daerah untuk mencari partner bisnis yang bersedia menjadi pengecer tas produksinya. Dia berkeliling dari daerah ke kota, kemudian kembali lagi ke daerah lainnya untuk mempromosikan produk sekaligus membangun jaringan pemasaran. Usaha keras Roni mulai menunjukkan hasil yang cemerlang. Setelah pada tahun 1986, dia memutuskan untuk menambah ruang produksi tasnya lagi. Semenjak saat itu, usahanya mengalami peningkatan. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk merekrut marketing profesional. Roni Lukito tak salah langkah. Keputusan tersebut sangat tepat. Tas-tas hasil produksinya mulai diterima di pasaran luas, di toko-toko retail seperti Matahari, Ramayana, Gramedia, Gunung Agung, dan departemen store lainnya ikut menjual produknya. Saat itu produk andalan Roni Lukito adalah tas bermerek Export. Barulah pada tahun 1993, Roni Lukito pertama kali memproduksi tas bermerek Eger. Nama Eger diambil dari nama salah satu gunung di Swiss, yaitu Gunung Eger. Sesuai namanya, produk Eger ini memang diciptakan khusus untuk memenuhi kebutuhan pasar kegiatan outdoor, seperti pendakian, panjat tebing, camping, aktivitas luar ruangan lainnya. Saat itu Eger belum memiliki toko, hanya sebatas rumah kontrakan yang difungsikan sebagai kantor. Pada tahun 1998, Eger baru memproduksi produknya sendiri. Dengan diawali 2 tukang jahit, kini Eger sudah memiliki 800 penjahit dengan pabrik di Soreng, Bandung. Nah, itulah tadi cerita singkat dari produk Eger, guys. Bagaimana? Sudah tahu kan sekarang cerita Eger dan bagaimana awal mulanya Eger? Semoga cerita ini menginspirasi kalian ya.